people learn. Ketika kita mulai merancang pembelajaran berbasis blended learning, kita harus mengetahui kapan waktu yang tepat si pelajar dalam melakukan proses belajarnya. Hal-hal lain yang harus kita perhatikan adalah apakah pembelajaran tersebut dilaksanakan secara struktur atau malah sebaliknya, yakni tidak terstruktur. Dan hal lainnya adalah apakah peserta ini perlu mempelajari sesuatu sambil aktif berkegiatan, misalnya sambil bekerja, sambil mengerjakan hal yang lain, sambil belajar, atau malah sebaliknya. Seperti yang diidentifikasikan oleh Conrad Gottfredson dan Bob Mosher, profesional pembelajaran perlu menciptakan pembelajaran yang mendukung 5 momen kebutuhan yang berbeda. Di antaranya yakni saat mempelajari sesuatu yang baru, saat belajar lebih banyak, saat menerapkan apa yang telah mereka pelajari, saat memecahkan masalah, dan saat merancang bagian manapun dari pembelajaran blended learning. Sebagai desain pembelajaran, kita harus memahami kapan momen yang penting yang dapat mendukung kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya saat pembelajaran yang terjadi di komputer atau perangkat seluler. Pembelajaran dapat bersifat formal ataupun yang dilakukan seperti pembelajaran virtual tetapi dalam bentuk yang terstruktur atau sesuai dengan permintaan. Misalnya seperti dengan menonton video pembelajaran atau pelaksanaan e-learning. Nah, ketika dirancang secara autentik, maka desktop learning maupun mobile learning ini dapat mendukung setiap momen kebutuhan belajar. Contoh lainnya yakni adalah OTJ atau tempat kerja yang merupakan pengalaman yang kurang formal atau yang dapat digunakan sesuai dengan permintaan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ketika untuk mempelajari cara membuat template PowerPoint di mana template tersebut akan digunakan saat rapat. Maka peserta pelatihan dapat menggunakan atau memanfaatkan sumber informasi seperti menonton video tutorial, bertanya kepada teman kerja, atau bergabung dengan forum online untuk mengetahui cara membuat template PowerPoint tersebut. Nah, jenis pelatihan OTJ atau tempat kerja ini yang kurang formal dapat disebut dengan just in time atau JIT, artinya diakses saat dibutuhkan dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Managing the change to blended learning. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran blended learning, kita juga harus mengetahui kurva perubahan apa yang sedang dialami oleh institusi ataupun lembaga yang ingin kita kembangkan. Dengan mengetahui kurva perubahan tersebut, ini membantu kita untuk membuat perencanaan pembelajaran blended learning menjadi lebih sesuai. Nah, terdapat 4 tahap kurva perubahan yang dialami oleh pembelajaran blended learning. Yang pertama yakni ada tahap penyangkalan, yang kedua ada tahap perlawanan, yang ketiga ada tahap eksplorasi, dan yang terakhir ada tahap komitmen. Nah, dengan mengetahui keempat kurva tersebut, sebaiknya kita juga harus menganalisis sehingga dapat diadopsi dan mengetahui tindakan apa yang harus kita laksanakan dalam merancang pembelajaran blended learning di institusi atau lembaga tersebut. Nah, kurva perubahan yang pertama yakni ada penyangkalan. Pada titik ini biasanya individu terlihat tampak puas terhadap inovasi pembelajaran terbaru. Namun, dalam praktiknya masih juga ada mereka yang berpegang teguh dan merasa nyaman terhadap proses dan metode pembelajaran tradisional. Tidak sedikit dari mereka juga yang menyanggah bahwa menganggap pembelajaran tradisional ini sudah sangat baik dan ragu pembelajaran blended learning ini akan menggantikan pembelajaran tradisional. Ketika kita menemui sangkalan tersebut atau mengalami hal tersebut, maka hal yang kita lakukan adalah dengan memberikan pelatihan pengembangan keterampilan dan dapat juga memanfaatkan sukarelawan yang memilih program pembelajaran blended learning. 2. Tahap perlawanan. Ketika pelajar ataupun para pemangku kepentingan mulai menyadari bahwa pembelajaran blended learning akan menggantikan pembelajaran tradisional, maka akan mulai muncul dan mengalami beberapa perlawanan terhadap model pembelajaran terbaru. Nah, hal yang harus diingat bahwa kita tidak dapat memaksa orang untuk menerima perubahan. Caranya yakni tanggapi pertanyaan mereka dengan menggunakan data
data dan teori yang faktual, kemudian juga dapat menyediakan pelatihan dan pengalaman pembelajaran blended learning sehingga mereka dapat menemukan potensinya mereka sendiri, serta juga dapat sediakan cara bekerja tim untuk berbagi umpan balik. Nah, dengan melibatkan tim ini dalam prosesnya, hal ini dapat memberdayakan mereka untuk mengatasi penolakan terhadap pembelajaran terbaru. 3. Tahap eksplorasi. Pada tahap ini, kurva perubahan dimulai, yakni peserta mulai ikut berpartisipasi dalam pembelajaran blended learning. Nah, selama fase ini, percakapan menjadi lebih positif dan sering banyak pertanyaan tajam yang muncul. Maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan mengikuti tanda-tanda antusiasme apapun dari peserta, kemudian juga bangun kemajuan-kemajuan kecil untuk menciptakan momentum antar peserta dalam pembelajaran blended learning. Terakhir dari kurva perubahan adalah komitmen. Pada titik ini, individu telah memahami peran mereka dalam pembelajaran blended learning. Selain itu, juga para peserta telah menerima bahwa pendekatan blended learning ini memberikan opsi alternatif untuk pelatihan tradisional dan telah menganggap bahwa pembelajaran blended learning ini lebih efektif serta bermanfaat untuk memecahkan masalah belajar. Jadi, dalam merancang desain instruksional, teknik instruksional, ataupun menentukan teknologi instruksional, maka desain pembelajaran ada baiknya untuk merencanakan dan menggunakan pula kurva perubahan ini untuk meningkatkan hasil dari proses pembelajaran.